selamat datang di channel YouTube saya. Sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara mengganti password WiFi pada modem atau ONT Fiber Home HG6145F. Untuk itu juga saya akan memberitahukan bagaimana cara mengganti username login. Karena di dalam modem Fiber Home ini ada dua username login. Yang pertama user dan passwordnya user 1234. Yang kedua username-nya admin dan passwordnya nanti saya akan beritahukan. Untuk pertama kita coba mengganti dulu nama WiFi pada modem Fiber Home. Kita konekkan ke WiFi Fiber Home. Di sini WiFi Fiber Home itu ada dua nama SSID. Jadi ada namanya yang EVA A721DB dan EVA A721D85G. Kita connect coba salah satunya. Terserah dari teman-teman mau connect yang mana duluan. Kalau saya mungkin dari EVA DB ini. Setelah kita connect, kita langsung buka web browser kita. Saya di sini menggunakan Chrome. Setelah dibuka, ketikkan alamat IP pabrik yaitu 192.168.1.1. Enter. Ya, kita sudah masuk ke dalam menu username dan password. Untuk pertama, kita coba masuk menggunakan user. Nanti saya akan jelaskan sebagaimana artinya ini user sama admin dan passwordnya ini. Kita masuk dulu dalam menu user. Di bawahnya user 1234. Yes. Login. Nah, kita sudah masuk ke dalam menu Fiber Home. Di sini ada perbedaan dari user login ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, untuk masuk loginnya menggunakan user dan user 1234 itu menunya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu komplit lah. Hanya ada status network management dan yang ini kosong. Kalau kita menggunakan ini nanti, user login ini, nanti ada menu namanya aplikasi dan lainnya. Untuk awalnya kita coba ganti menggunakan user login ini ya. User. Ayo kita coba. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik di wireless status. Klik. Setelah muncul seperti ini, kita lanjutkan ke network. Setelah di network, kita tinggal memilih di bagian pojok kiri WLAN setting ini. Di bawahnya ada 2.4G basis, 2.4G advance, dan seterusnya 5G basis dan 5G advance. Nah, setelah itu kita langsung mengganti password WiFi yang telah kita connect. Kita klik di 24G advance, klik. Ya, setelah kita klik di 2.4G advance, dia muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini nama WiFi yang telah saya connect tadi. Saya ingin mengganti namanya. Dan ini passwordnya. Nah, saya coba mengganti namanya dengan nama WiFi-nya. Coba. Dan passwordnya 123456778. Ya. Nama WiFi-nya coba. Password WiFi-nya 123456778. Seperti ini. Setelah itu kita klik apply. Yes. Setelah klik apply,
pasti wifi-nya akan disconnect kembali, tidak terhubung. Silakan teman-teman mengkoneksikan kembali ke wifi yang telah kita ganti tadi. Yaitu coba kita buka wifi-nya. Setelah itu kita mengkoneksikan kembali wifi kita yang telah kita ganti tadi. Nah, ini sudah muncul nama wifi-nya coba. Silakan teman-teman connect kembali dengan password yang teman-teman sudah ganti. Setelah connect, coba teman-teman refresh kembali. Nah, muncul seperti ini. Lalu klik kembali wireless status. Setelah wireless status, teman-teman langsung ke pojok bagian kanan atas network. Setelah network, langsung ke 2.4G advance yang ini. Nah, kita masuk kembali ke menu yang telah kita ganti tadi. Wifi-nya coba dan password 12345. Untuk menambah SSID name atau nama wifi baru, teman-teman silakan klik menu bagian atas ini, SSID choice. Untuk wifi pertama satu ini, yaitu namanya coba kan. Untuk wifi kedua yang ingin kita buat, silakan teman-teman klik di pojok sini. Nah, muncul seperti ini, ada wifi 1, 2, 3, 4. Wifi 1 telah kita buat dengan nama coba. Kita ingin menambah wifi lagi, klik. Yang kedua, nah seperti ini. Dia akan kembalikan nama ini, FH SSID. Wifi kedua. Kalau satu kan seperti ini. Sudah diganti, kita sudah membuatnya. Sekarang kita ingin membuat wifi dengan SSID 2. Nah, ini FH SSID 2. Jangan lupa dikasih enable. Jangan disable. Kalau disable, saat kita ganti tetap sama saja tidak muncul. Jadi, kita enablekan dia, aktifkan dia. Setelah enable, silakan teman-teman ganti dengan nama wifi yang teman-teman punya. Kalau saya di sini menggunakan coba 1. Ya, coba 1. Dan passwordnya 8765431. Teman-teman silahkan masukkan sesuai keinginan teman-teman, mau password apa, nama apa. Setelah itu kita langsung klik apply. Setelah itu teman-teman coba connect kembali ke wifi yang telah kita ganti. Nah, sudah muncul SSID 2. Yang pertama SSID dengan nama coba, yang kedua SSID dengan nama coba 1. Nah, sudah munculkan dua nama SSID. Nah, coba kita konekkan kembali. Selanjutnya masuk ke menu Fiber Home. Coba saya refresh kembali ulang ya. Wireless status. Setelah wireless status, network. Setelah network, 2.4G advance. Nah, untuk menu ini, nama wifi pertama sudah kita buat, nama wifi kedua sudah kita buat, nama wifi ketiga belum kita buat, keempat belum kita buat. Nah, untuk membuatnya, teman-teman silakan ulangi langkah yang sebelumnya telah kita lakukan. Ini untuk SSID di menu 24G Advance. Untuk menu 5G Advance, kita juga bisa merubahnya. Kita langsung klik menu 5G Advance. Nah, seperti ini. Saat kita membuka WiFi pertama kali, mungkin ada dua nama SSID kan? Nama SSID itu berada di antara 24G dan 5G. Mungkin teman-teman ingin menonaktifkan yang WiFi-nya 5G FH 5G.
bisa langsung disable. Atau mungkin ingin membuat baru, atau mungkin teman-teman ingin menonaktifkannya atau matikan WiFi 5G Advance. Ya, tergantung dari teman-teman. Mungkin ingin membutuhkan, silakan buat dengan nama yang ada. Nah, setelah itu kita ingin membatasi user yang ingin login ke WiFi kita. Contohnya, kita ingin membatasi pemakaian. Berapa orang yang bisa menggunakan WiFi kita? Apakah ingin menambahkan hanya 10 pengguna atau lebih? Itu tergantung dari teman-teman. Tetapi kalau dari pabrik itu mungkin sudah disediakan 32 pengguna maksimal. 32 pengguna. Untuk melihat menu itu, kita tidak bisa lihat dalam menu login yang menggunakan user. Saat kita menggunakan user login dengan password dan user ini, mungkin menunya tidak komplit atau tidak sesempurna. Jadi kita hanya bisa melihat dari 24G basis, 24G advance, 5G basis, dan 5G advance, dan VPS. Ini karena kita menggunakan user login, menggunakan user, dan user 1234. Sekarang kita coba logout dan menggunakan user admin dan password ini. Ayo kita coba. Sekarang kita coba masuk menggunakan user admin. Password. Oke, login. Ya, sudah muncul menu seperti ini kan. Tadi hanya ada menu network, status, dan manajemen. Di user login, user. Tidak sebanyak menu user login, admin, dan password ini. Itu perbedaannya. Untuk mengetahui berapa pengguna yang akan kita batasi, kita langsung klik di wireless status. Setelah wireless status, kita klik di network. Nah, setelah kita klik network, ada perbedaan menu. Di sini. Kalau mungkin user loginnya menggunakan user dan user 123, mungkin menunya tidak seperti ini. Nah, untuk membatasi pengguna, berapa orang yang bisa menggunakan WiFi kita langsung klik di WiFi control. Contoh kita coba membatasi dengan 24G ini. Klik 24G WiFi control. Setelah itu, kita akan melihat menu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, bahwa kita bisa membatasi berapa pengguna yang ingin login di WiFi kita. Contohnya saya batasi 10 pengguna. Ini untuk SSID pertama, yang tadi kita sudah coba ganti kan. Nah, yang kedua, kita batasi SSID 2. Ya, mungkin SSID 2 kita batasi contohnya 5 pengguna. Nah, dan seterusnya. 3 dan 4 itu tergantung dari teman-teman mau berapa. Setelah itu, kita klik apply. Nah, setelah kita klik apply, berarti sudah sukses. Dan penggunanya sudah kita batasi. Mulai dari name SSID 1, kita kasih 10 pengguna untuk bisa login ke WiFi kita. SSID 2, 5 pengguna untuk login ke WiFi kita. Dan seterusnya. Terserah dari teman-teman. Silakan atur sendiri. Dan juga untuk 5G WiFi control, seperti yang tadi saya jelaskan, WiFi-nya, kita klik 5G WiFi control. Nah, kawan-kawan tinggal buat seperti awal yang kita lakukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan juga bagaimana cara membatasi pengguna yang bisa login ke WiFi kita. Berapa pengguna. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana mengganti user login
pada modem fiber home agar orang lain yang connect di wifi kita tidak bisa login di menu fiber home ini. Seandainya kita tidak menggantinya, berarti orang lain bisa mengakses ke menu fiber home ini dan bisa mengutak-atik menu-menu ini, bisa mengganti nama wifi dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.